Selamat pagi Bu Vina, perkenalkan nama saya Kirani Woropalupi, mahasiswa Diploma 3 Keperawatan tingkat 1 dengan NPM 2023111011 yang pada pagi hari ini akan melakukan wawancara dengan narasumber atas nama Regina Adelia berumur 21 tahun. Wawancara kali ini tentang 11 pola Gordon. Baik, sebelum melakukan wawancara, bisa menyebutkan nama dan tanggal lahirnya? Baik, perkenalkan nama saya Regina Adelia Prabadanti, lahir tanggal 21 November 2001. Mungkin bisa dipanggil Mbak Gina aja biar lebih akrab nanti ketika wawancara. Baik Mbak Gina, perkenalkan nama saya Kirani Woropalupi, mahasiswa Diploma 3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Pantirape Yogyakarta yang pada pagi hari ini berkesempatan melakukan wawancara dengan Mbak Regina guna memenuhi tugas mata kuliah saya. Untuk waktunya kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Apakah Mbak Regina bersedia? Ya. Untuk ruangannya cukup di sini saja ya Mbak ya. Oke. Sebelumnya mohon maaf, apakah Mbak Regina berkenan ketika wawancara berlangsung untuk saya mendokumentasikan melalui video seperti ini? Silakan. Baik. Sebelum melakukan wawancara juga, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Saya akan melakukan wawancara ya Mbak ya. Untuk yang pertama itu terkait tentang pola nutrisinya Mbak Regina. Dalam satu hari itu biasanya Mbak Regina makan berapa kali? Seperti pada umumnya sih Mbak, saya makan sehari 3 kali gitu. Untuk porsinya apakah selalu dihabiskan oleh Mbak Regina? Selalu. Baik. Sekarang terkait tentang minum, apa dalam satu hari itu Mbak Regina biasanya minum berapa gelas atau berapa liter? Sebenarnya nggak terukur juga sih Mbak, tapi kalau 1,5 sampai 2 liter itu sampai. Untuk selanjutnya ini saya akan menanyakan terkait pola nutrisi ya Mbak ya. Mungkin untuk pertanyaannya agak sedikit sensitif. Yang pertama itu, kapan terakhir Mbak Regina ini melakukan buang air besar? Baru aja sih Mbak ya. Untuk BAB ini apakah dilakukan dalam sehari sekali atau 2 hari sekali atau bagaimana? Ini udah 4 sampai 5 kali sih Dalam sehari ini. Kalau boleh tahu itu bentuk fesesnya bagaimana? Padat ataukah cair atau bagaimana? Pas BAB gitu ya? Iya. Cair sih Mbak. Ketika melakukan BAB, mohon maaf, apakah anusnya terasa sakit? Tidak. Apakah mengeluarkan darah? Enggak. Baik. Untuk selanjutnya yang akan saya tanyakan itu terkait tentang pola aktivitasnya Mbak. Aktivitas apa yang biasanya Mbak Regina lakukan di waktu luang? Banyak sih Mbak, tapi saya lebih sering badminton sama teman-teman juga. Begitu. Apakah ketika melakukan aktivitas Mbak sering merasa gampang kecapean, lelah seperti itu? Enggak sih Mbak, soalnya udah sering dan juga kayak udah kebiasaan aja main. Ketika Mbak tidur, apakah sering terjaga di waktu malam hari ataukah tengah malam seperti itu? Enggak sih Mbak. Berarti untuk tidurnya cukup nyenyak ya Mbak ya. Untuk selanjutnya yang saya akan tanyakan itu terkait tentang pola kognitif dan perseptual. Iya, perseptual. Apakah Mbak sulit mengingat atau ada gangguan daya ingat dengan Mbak Regina? Enggak sih, daya ingat saya menurut saya lumayan baik. Berarti cukup mengingat dengan baik ya Mbak ya. Untuk selanjutnya, apakah sebelumnya pernah mengalami gangguan panca indera seperti indera pencium, peraba, atau pendengaran mungkin? Belum pernah sih Mbak. Untuk selanjutnya yang akan saya tanyakan itu terkait tentang pola persepsi kesehatan. Mbak kan pasti pernah mengalami sakit ya. Bagaimana respon atau upaya yang Mbak lakukan ketika Mbak mengalami sakit? Tergantung situasi dan kondisi juga sih Mbak. Tapi kalau ya enggak gimana sih Mbak, apa ya, cuma ya udah, cuma kayak ditahan aja, biasa aja gitu. Apakah Mbak berupaya untuk membeli obat di warung ataukah langsung memeriksakannya ke dokter? Biasanya saya cukup mengurangi obat untuk masuk ke dalam tubuh saya ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa diobati dengan, biasanya kalau sakit tuh saya kayak istirahat, terus juga minum air putih yang banyak kayak gitu.
Kalau obat di warung saya kurang sih Mbak, kurang apa ya, rada takut juga. Tapi nanti Oh. kalau saya rasa kayaknya ini udah perlu periksa, jadi saya baru ke dokter. Oh baik. Untuk selanjutnya yang saya akan tanyakan kepada Mbak itu terkait tentang pola hubungan dan peran. Saat ini Mbak itu tinggal bersama dengan siapa dalam satu rumah? Saya tinggalnya sama ayah, sama ibu, sama 2 adik saya. Oh, untuk selanjutnya yang akan saya tanyakan itu terkait pola coping stres. Apakah Mbak pernah mengalami cemas yang berlebih atau bahkan stres gitu Mbak? Pernah sih Mbak, tapi biasanya kayak gitu karena ada tuntutan pekerjaan juga, jadi kayak mempengaruhi gitu. Terus upaya yang Mbak lakukan ketika Mbak lagi berada di fase seperti itu apa? Mungkin kayaknya teman-teman juga kayak gitu ya, tapi kalau saya sih biasanya kayak jalan-jalan, kayak shopping, cuma cari udara seger aja, terus kayak main sama teman-teman, dan juga mungkin kedepannya ngurangin pekerjaan gitu. Oh, untuk selanjutnya yang akan saya tanyakan itu terkait tentang pola nilai dan kepercayaan. Kalau boleh tahu agama dari Mbak Regina sendiri apa ya? Saya Muslim Mbak. Oh Muslim. Untuk melakukan ibadah biasanya Mbak Regina itu di rumah atau di masjid? Kadang di rumah, kadang di masjid kayak gitu, tergantung situasi dan kondisi juga. Baik Mbak Gina, terima kasih sudah cukup wawancara yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yang dapat saya simpulkan dari wawancara kali ini adalah Mbak Regina itu mengalami diare ya. Mungkin bisa disebabkan karena terakhir yang Mbak sampaikan kepada saya, Mbak mengkonsumsi gulai yang sifatnya itu santan ya Mbak ya, dan pedas. Mungkin karena efek seperti itu, atau bahkan makanan konsumsi yang sebelumnya Mbak konsumsi yang menyebabkan Mbak diare. Untuk saran dari saya, Mbak bisa perbanyak minum air putih, mengurangi makanan berlemak dan bersantan seperti itu, dan makanan yang pedas-pedas tentunya. Tapi jika dirasa frekuensi buang air besarnya itu sudah benar-benar mengganggu Mbak dan membuat Mbak merasa sudah cukup lemas, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, cukup mengganggu aktivitas Mbak bisa langsung periksakan ke dokter karena mungkin Mbak bisa mengalami kekurangan cairan seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, Mbak bisa menghubungi saya. Mungkin Mbak bisa menanyakan terkait edukasi atau informasi kesehatan kepada saya. Saya pamit untuk meninggalkan Mbak ya. Jika ada yang diperlukan, saya akan meninggalkan nomor saya kepada Mbak. Seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang.